Penyakit pada domba dan cara menanganinya. Domba seperti makhluk hidup lainnya rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas mereka. Berikut ini adalah beberapa penyakit pada domba yang paling umum terjadi dan harus dipahami oleh para peternak domba. Yang pertama, mencret atau diare. Mencret pada domba merupakan masalah umum yang terkait dengan gangguan sistem pencernaan. Penyebab penyakit ini adalah bakteri E. coli yang berkembang pesat dalam lingkungan kandang yang tidak bersih serta pakan yang rusak atau berjamur. Pemberian hijauan yang masih muda juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit ini. Gejala klinis penyakit ini pada domba melibatkan diare yang parah dan dehidrasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemberian obat kemoterapeutika dan antibiotik seperti sulfa dapat membantu serta harus didampingi dengan pemberian cairan elektrolit seperti olarit atau air garam. Air garam dengan gula sebagai pengganti cairan tubuh. Dan penting untuk meningkatkan kebersihan kandang dan pakan yang diberikan. 2. Radang pusar. Radang pusar umumnya terjadi pada anak domba yang baru lahir akibat pemotongan pusar yang tidak bersih dan tali pusar yang terkontaminasi kotoran kandang. Gejala klinis penyakit ini melibatkan pembengkakan dan kemerahan di sekitar pusar. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mencelupkan tali pusar cempek yang baru lahir ke dalam iodin atau larutan antiseptik. Ini harus dilakukan sesering mungkin sampai tali pusar mengering. Pengobatannya bisa melalui pembersihan dan perawatan pusar dengan air hangat serta antiseptik disertai pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi. 3. Cacar mulut atau ORP. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan biasanya menyerang domba dalam kandang koloni yang padat. Gejalanya munculnya lekuhan atau ropeng di sekitar mulut dan hidung yang tidak ditumbuhi bulu, dan kadang-kadang di kaki. Penyakit ini dapat menular ke sesama ternak, sehingga ternak yang terkena perlu dikarantina. Domba yang terinfeksi biasanya akan kesulitan makan dan minum. Pengobatan untuk penyakit ini bisa berupa pemberian antibiotik, spektrum luas, anti radang, serta multivitamin. Selanjutnya, pengerokan keropeng sampai terkelupas, lalu diolesi dengan antiseptik iodin. 4. Tidak mau makan. Nafsu makan yang berkurang bisa menjadi tanda awal berbagai penyakit pada hewan, atau bahkan merupakan respon terhadap stres. Penting untuk memeriksa penyebab penyakit ini dengan cermat dan memberikan perawatan yang sesuai. Pemberian pakan yang tepat serta lingkungan kandang yang bersih dengan sirkulasi yang baik dapat mengurangi stres. Pemeriksaan rutin kesehatan domba bersama dengan lingkungan yang stabil dapat membantu mencegah kejadian ini. 5. Radang limpa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan dapat menyebabkan gejala demam tinggi, keluarnya darah dari hidung dan anus. Mengidentifikasi gejala klinisnya
sejak dini dan memberikan antibiotik dapat membantu dalam penanganan penyakit ini. Penting untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang agar tindak pencegahan dapat segera diambil. 6. Penyakit mulut dan kuku atau PMK, Foot and Mouth Disease. Domba yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK dapat mengalami melepuh pada dua bagian tersebut. Penyakit ini dapat menular dengan cepat dan dapat menular pada hewan lain seperti sapi, babi, serta kambing. Penting untuk melaporkan kasus ini kepada petugas agar dapat diambil tindakan cepat untuk mencegah penyebaran dengan cara vaksinasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan rutin, desinfektan area kandang dan mengkarantina ternak yang baru masuk ke kandang. 7. Perut kembung. Pakan yang rusak, berjamur, dan terfermentasi dapat menyebabkan perut kembung pada domba. Gejala klinis penyakit ini melibatkan perut yang membesar pada satu sisi dan kesulitan buang air besar. Pencegahan terbaik melibatkan pemberian pakan yang sesuai dan menjaga kebersihan kandang serta menjaga sirkulasi kandang agar tidak terkena terpaan angin secara langsung. 8. Cacingan. Infeksi cacing dapat menyebabkan nafsu makan menurun, kelemahan, dan diare. Pemberian obat cacing secara rutin diperlukan untuk mencegah infeksi. Selain itu, menjaga kebersihan kandang dan pemilihan pakan yang bersih dan berkualitas juga dapat membantu mencegah cacingan. Jika domba Anda sudah terkena penyakit ini, maka Anda bisa menyembuhkannya dengan memberikan obat cacing dengan mengikuti petunjuk label obat. 9. Kudis atau skabies. Kudis pada domba dapat disebabkan oleh kutu dan dapat menyerang dari segala usia dan dapat menular ke sesamanya, sehingga ternak yang terkena penyakit ini harus dipisahkan dari ternak lain. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh tungau, yaitu Sarcoptes, yang menyerang telinga, hidung, atau mulut domba. Gejala penyakit ini termasuk kulit yang mengelupas dan gatal. Pengobatan yang dilakukan dapat berupa pemberian salep yang mengandung sulfur atau suntikan antiparasit. Kebersihan kandang juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Kemudian ada penyebab domba terkena penyakit. Penyebab domba terkena penyakit ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada domba, dan peternak harus memahami hal ini agar dapat mencegah dan menanganinya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum mengapa yang menyebabkan penyakit pada domba. 1. Kandang yang kotor. Kotoran yang menumpuk di kandang bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri, virus, dan parasit. Kebersihan kandang yang buruk tidak hanya mempengaruhi kesehatan domba, tetapi juga mempercepat penyebaran penyakit, di antaranya kawanan domba secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kandang dengan membersihkannya secara teratur adalah langkah utama dalam pencegahan. 2. Pemberian pakan yang tidak tepat. Pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka. Nutrisi yang kurang atau berlebihan dapat membuat domba lebih rentan terhadap penyakit. Sebagai peternak, kita harus memastikan bahwa pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan gizi domba dan dalam kondisi yang baik.
3. Bibit domba yang tidak sehat. Kesehatan bibit domba adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh para peternak. Bibit domba dari induk yang sering sakit dapat membawa kelemahan imunitas kepada keturunannya. Oleh karena itu, pemilihan bibit domba yang sehat dan pemantauan kesehatan induk dapat membantu mencegah penularan penyakit dari generasi ke generasi. Dalam mengelola bisnis peternakan domba, pemahaman mendalam terkait penyakit pada domba adalah kunci keberhasilan. Peternak harus bisa mendeteksi dan mengidentifikasi gejala dengan cepat, sekaligus menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat menjaga kesehatan dan produktivitas kawanan domba. Nah, itu sobat ternak, hal-hal yang penting harus kita perhatikan ketika kita beternak domba ya. Jadi perlu digarisbawahi, yang pertama adalah aspek genetik. Kita harus memilih domba dari turunan yang sehat. Jangan sampai induk domba itu rentan atau sakit-sakitan. Karena kalau kondisinya begitu, maka keturunannya itu akan lemah pula. Yang kedua adalah kebersihan kandang. Jadi kandang tiap hari harus dibersihkan. Jangan sampai terjadi penumpukan kotoran ya pada kandang, dan itu akan menumbuhkan virus-virus penyakit yang akan menyerang domba. Yang ketiga, domba harus dimandikan juga minimal seminggu sekali dengan tentu saja menggunakan sabun ya, agar virus-virus yang ada pada tubuh domba bisa mati. Kemudian domba juga harus dijemur ya, minimal 1 jam lah kita jemur domba, kemudian setelah itu kita masukkan ke kandang. Dan proses penjemuran ini tidak boleh dilakukan secara lama karena berbahaya juga buat kesehatan domba, nanti bisa menimbulkan dehidrasi, sehingga yang tadinya kita akan mencegah malah membuat masalah. Sobat ternak sekalian, ini tidak hanya berguna bagi para peternak, namun tentu saja bagi mereka yang mengkonsumsi domba, entah itu para pedagang sate, gulai, dan lain-lain, ataupun konsumennya. Ini penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa memilih dan memilah jenis domba dan kondisi domba yang tergolong sehat ya, dan tidak akan menimbulkan efek negatif kepada orang yang mengkonsumsi daging domba tersebut. Nah, sobat ternak sekalian maupun para konsumen domba ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan konten ini bermanfaat sebagai pengetahuan ya, karena apapun itu kita harus berangkat atau berawal dari pengetahuan, sehingga ketika kita memerlukan sesuatu, contohnya domba, kita bisa memilih dan memilah domba yang seperti apa yang layak untuk kita ternakan, dan domba yang seperti apa, daging domba yang seperti apa yang bisa kita pakai untuk beribadah kurban misalnya, karena ada syarat dan rukunnya, ataupun kita bisa tahu daging yang berasal dari domba yang sakit. Nah, sobat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.
Iya. Mr. Big. Domba Garut besar. Ini pantatmu. Mantap, mantap.